Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, seorang muslim tidak cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami Islam itu sendiri. Dan untuk menerapkan konsekuensi dari pernyataan bahwa kita telah berislam tentu membutuhkan ilmu. Ilmu memiliki peranan yang cukup penting dalam kehidupan kita. Karena dengan ilmu yang kita miliki, kita akan mampu membedakan yang mana hak dan yang mana yang batil. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, baik ilmu ukhrawi maupun duniawi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu. Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudaraku sekalian, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah yang mewajibkan suatu hal, sebagai muslim yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na, atau kami dengar dan kami taat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 51 yang artinya ucapan orang-orang yang benar-benar beriman dan diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan hanya merekalah orang-orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya apa gerangan ilmu itu? Jadi, saudara-saudaraku sekalian, ilmu adalah kata kunci dari segala hal. Ilmu merupakan sarana untuk kita menunaikan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Dan yang kita bahas di sini adalah ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu syar'i ialah ilmu yang menjadikan seorang mukallaf melihat kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, serta hak-hak apa saja yang harus kita tunaikan. Hal yang sangat disayangkan di zaman sekarang, beberapa majelis ilmu kini mulai sepi peminat untuk dapat memikat umat Islam untuk duduk di sana, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji firman-firman-Nya dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih senang menghabiskan waktu bersama teman-teman, betul? Kita lebih senang menghabiskan waktu bermain media sosial, betul? Kita lebih senang menghabiskan kedua waktu tersebut dibandingkan duduk di majelis ilmu. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah karena umat Islam belum melihat keutamaan dan keuntungan belajar ilmu agama. Oleh sebab itu, kita harus tahu tentang keutamaan dan keuntungan menuntut ilmu. Ada banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW terkait keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Beberapa di antaranya yang berhasil saya rangkum. Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berada di jalan untuk menuntut ilmu padanya, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini ditunjukkan oleh hadis, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak-anak yang soleh. Keempat, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan memahamkan dia tentang agama. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda,
Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh inspirasi, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Hal ini bisa kita renungkan bersama dalam surah Fatir ayat 28 yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya adalah ulama atau orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, maha mampu dan maha mengetahui, serta dia disifati dengan sifat yang sempurna dan baik, lalu dia semakin sempurna dalam mengenal Allah, maka akan memiliki rasa takut dan terus bertambah sifat takutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Para ulama berkata, siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut kepada Allah. Yang terakhir, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Hal ini bisa dilihat di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Saudara-saudara sekalian, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudara sekalian, sekian penjelasan singkat saya terkait keutamaan menuntut ilmu. Apabila dari kalian ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Bertanya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya, begini Mbak, apabila seseorang itu sering menghadiri majelis ilmu, tetapi ilmunya tidak diamalkan, itu bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apabila seseorang sering menghadiri majelis ilmu tetapi tidak mengamalkannya, setidaknya mereka telah tahu akan hakikat ilmu itu sendiri. Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menuntut ilmu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Orang yang telah memiliki ilmu diperintahkan untuk mengamalkan ilmunya di kehidupan nyata dan juga mengajarkan ilmunya tersebut kepada orang lain. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Beliau juga menyampaikan sabda baginda Nabi SAW terkait ancaman bagi orang yang memiliki ilmu tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling berat disiksa di hari kiamat yaitu orang yang memiliki ilmu yang Allah tidak memberi manfaat atas ilmunya. Orang-orang yang menuntut ilmu hanya untuk pengetahuan, sementara mereka sibuk mementingkan diri sendiri, nafsunya dan keindahan dunia, mereka mengira ilmu tanpa amal akan bisa menyelamatkan dan mendatangkan kebahagiaan. Bahkan mereka mengira ilmu itu tidak perlu diamalkan. Hal ini, pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran yang keliru. Karena jika seseorang mendapatkan ilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka akan membahayakan dirinya sendiri. Ya, itu tadi jawaban dari saya, semoga bisa diterima. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Ya, silahkan. Kita harus mendahulukan adab dulu atau menuntut ilmu dulu? Ya, baik, terima kasih. Ada satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan dalam berilmu, yaitu adab. Maka penting bagi kita untuk beradab sebelum berilmu. Maka tidak heran para ulama pun banyak yang berpesan akan hal ini, mendahulukan adab dibandingkan ilmu. Seperti perkataan Imam Malik kepada seorang pemuda Quraisy, yaitu pelajarilah suatu adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu dipelajari dari adab, paham atas ilmu dipelajari dari adab, serta tersebarnya ilmu juga dipelajari dari adab. Maka semua sama pentingnya dan alangkah baiknya kita mendahulukan adab sebelum ilmu. Ya, itu tadi jawaban saya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan. Baik, seorang penuntut ilmu harus memiliki adab dan berakhlak mulia. Ia harus menerapkan ilmunya dengan akhlak yang mulia, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian, adab daripada menuntut ilmu yang perlu diperhatikan adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menuntut ilmu tetapi bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari kesenangan duniawi,
maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongannya dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepadanya. Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan juga memohon pertolongannya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak selayaknya kita bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Seperti hadis yang berbunyi, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu satu, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Kemudian yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keempat, menjauhi dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa jadi terhalang mendapatkan ilmu karena dosa dan maksiat yang pernah diperbuatnya. Sesungguhnya dosa dan maksiat itu menghalangi ilmu yang bermanfaat, merusak hati, merusak kehidupan, dan juga akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, tidak boleh malu dan tidak boleh sombong dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu akan menyebabkan kita tidak akan mendapatkan ilmu apabila kedua sifat itu masih ada di dalam diri kita. Seperti hadis yang berbunyi, dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang yang sombong dan orang yang pemalu. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Baiklah, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, marilah kita sama-sama menutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian penjelasan saya, semoga bisa dipahamin. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu datang dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.